Assalamualaikum, ada Kak Sobi di sini. Adik-adik sahabat juara, dalam momen-momen tertentu kalian pasti menemukan soal-soal yang agak sedikit liar. Bagi yang suka tantangan, tentunya sangat menikmati proses perjuangan bagaimana mengatasi jebakan, tikungan, bahkan semesan dari soal tersebut. Jika berhasil, senyum kepuasan pasti hadir. Nah, di channel ini Kak Sobi akan berbagi triks dan sentuhan yang pas bagaimana menaklukkan soal romantis itu dengan jurus sadis, satu soal dibabat habis. Bismillahirrahmanirrahim. Sadis, satu soal dibabat habis. Pada video kali ini Kak Sobi akan membahas soal unik urutan yang ke-31 tentang limit fungsi tak hingga. Ini limit fungsi tak hingga kalau dari edisi sadis sebelum-sebelumnya sudah tipe yang ke-6. Nah, kira-kira seperti apa soalnya, kita lihat. Ini dia. Jadi uniknya adalah yang biasanya kan akar pangkatnya 2. Ini ada akar pangkat 3, ada akar pangkat 2, sama ada min X saja. Oke, sebelum kita membahas soal ini, ya, kita coba berikan satu pengulangan yang pernah disampaikan di edisi sadis sebelumnya, yaitu pembahasan soal UGM, ya. Jadi ini ya anggap saja menambah wawasan atau menambah cara lain yang sudah diungkap di video sebelumnya. Waktu itu adalah ketika ada limit akar pangkat 3 dari X pangkat 3 minus 2X min 1 plus 1, ini sudah diberikan dua cara, ya, pakai rumus dan menggunakan kali sekawan. Nah, di video kali ini sebagai pembuka untuk membahas soal yang tadi, kita sama menggunakan rumus cuma dengan teknik yang agak berbeda, dengan min X min 1. Nah, sesuai dengan sifat limit yang ada, maka limit ini bisa dikelompokkan seperti ini. Oke, jadi limit akar pangkat 3 dari X pangkat 3 minus 2X kuadrat min X min limit X mendekati tak hingga ketika 1. Secara teori otomatis ini sudah selesai. Ini adalah pasti hasilnya adalah min 1. Nah, tugas kita adalah tinggal menyelesaikan bentuk ini seperti apa. Nah, yang sudah kita pahami, ada yang bisa langsung kita gunakan rumus yang langsung. Jadi ketika ada menemukan akar pangkat 3 dari N berapapun, maka berlaku rumus ini. Sehingga soal ini pun kita coba kembalikan ke arah sana. Oke. Nah, cuma ada perubahan sedikit. Yang ini kita rubah dalam bentuk lain sesuai dengan kebutuhan pasangannya, yaitu X pangkat 3 akar pangkat 3. Nah, sehingga dengan pola ini nanti kita bisa rubah seperti ini, ya. Nah, sesuai dengan rumus yang ada, maka yang ini kita bisa tuntaskan nih dengan rumus itu. Oke, hasilnya maka ini dia. Jadi minus 2 atau min B, Q-nya kan kebetulan 0, ya. Dibagi dengan N, di sini N-nya adalah 3, akar pangkat 3, dari A-nya kebetulan 1. N min 1, 3 dikurang 1. Jadi akar pangkat 3 dari 1 pangkat 2 tentunya adalah 1. Sehingga dari sini min 2 per 3 dikurang 1 adalah min 5 per 3. Atau bagi yang lupa rumus ini, tentunya ada alternatif lain. Ini pilihan cara yang keempat, ya. Tentunya lihat video yang membahas masalah ini di video sebelumnya. Oke, cara lain adalah seperti ini. Jadi kita nggak usah menguraikan sejauh ini. Kita bisa menguraikan bentuk ini dalam bentuk yang akar pangkat 3 nih. Yang ini nih. Nah, tugas kita mungkin bagaimana X pangkat 3 minus 2X minus 2 kita bikin dalam bentuk pangkat 3. Ada satu pengikatan rumus yang harus kita pahami, bahwa ketika ada A min B pangkat 3 itu kan hasilnya adalah
A pangkat 3 min 3A kuadrat B, dan seterusnya. Dalam kasus-kasus yang akar min akar atau selisih akar, ini yang paling menentukan adalah dua suku yang pangkatnya berurutan. Yang lainnya nanti toh tidak berpengaruh, sehingga yang kita fokuskan adalah ke fokus itu. Nah, tugas kita adalah sekarang bagaimana mengisi B pada kasus ini. Oke, jadi yang sudah kita punya data ini adalah X pangkat 3 minus 2X pangkat 2. Yang harus kita cari adalah berapa nilai B yang bisa mengisi posisi ini, gitu. Ini tugas kita nih. Oke, caranya mudah sekali. Kita bisa melibatkan yang tadi kita ini kan 3A kuadrat kali B yang sudah kita temukan ini. Kita coba aja lakukan. 3 kali A-nya adalah, tentunya di sini ini ada yang keliru. Ini adalah harusnya adalah X ya. Kita inikan lagi. Yang kita harus cari berapa nilai B-nya. 3 kali X pangkat 2 kali berapa yang harus menemukan nilai 2X pangkat 2. Sehingga supaya dia menemukan 2X pangkat 2 tentunya harus dikalikan 2/3. Nah, ini yang akan kita isikan di sini. Ini 2/3. Artinya bentuk ini bisa kita kembalikan ke bentuk akar pangkat 3 dalam bentuk kuadrat seperti ini ya. Nah, ini jadi sama nih. Gitu. Sudah kita lakukan tadi. Nah, sesuai dengan kondisi yang ada, akar pangkat 3 dari pangkat 3 kan bisa habis. Sehingga nanti akarnya otomatis bisa hilang. Seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa mencoret ini kan X dikurangi dengan X habis. Sehingga hasilnya ya sudah bisa kita tebak tuh. Minus 2/3 min 1. Oke, ini hasilnya adalah udah kejawab ya. Jadi min 5/3. Terserah mau pilih yang manapun caranya ya sama-sama mudah. Ini hanya pembuka untuk menjawab soal yang kita berikan. Oke, kita hapuskan dulu. Kita coba jawab soal yang sesungguhnya. Ini soalnya. Nah, jadi sekali lagi Kak Sobi akan berikan dua versi, yaitu dengan rumus dan dengan cara tadi melengkapkan pangkat 3 sempurna lah ya. Taruhlah begitu. Terserah lagi-lagi nanti silakan. Nah, sentuhannya begini. Kita rubah di sampingnya aja atau di sini deh. Di sini ya, samping. Jadi nanti gini perubahannya. Min X itu kita rubah begini. Dia rubah menjadi minus 2X ditambah dengan X. Di mana nanti 2X-nya dirubah ke sini sesuai dengan kebutuhan pasangannya ya. Bisa dirubah dalam bentuk akar pangkat 3 dari 2X pangkat 3. Terus yang X ini juga sama. Kita rubah dalam bentuk akar X pangkat 2. Kenapa dirubah demikian? Nah, tadi nanti dipasangkan sesuai dengan pasangannya. Nanti ini kalau kita gunakan rumus kita pasangkan dengan ini. Yang kedua ini dipasangkan dengan ini. Sehingga nanti dari posisi inilah kita bisa merubah tampilan soalnya seperti ini. Nah, itu dia. Jadi kita kelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti masing-masing ini bisa kita selesaikan dengan rumus yang ada. Ini menggunakan rumus akar pangkat 3. Ini menggunakan rumus selisih akar pangkat 2. Sesuai dengan aturan yang ada, maka nanti ketemu ini. Nah, ini B min Q, B-nya adalah, sudah bisa kita lihat ya, ini adalah 12. Di sini Q-nya 0. Dibagi dengan N, N-nya adalah 3, akar pangkat 3, 8 itu adalah A-nya, 8 pangkat 3 min 1. Ingat rumus yang tadi diungkap di soal sebelumnya ya. Yang kedua, ini adalah biasa. B min Q, B-nya adalah 0, Q-nya adalah 6. Dibagi dengan 2 akar A, A-nya adalah 1. Dari perhitungan inilah kita bisa menemukan hasil. Yang pertama adalah ini, berapa tuh? 2 pangkat 3 pangkat 2. Ya ini nih. 2 pangkat 3, 3 dikurang 1 adalah 2. Nanti ini 3-nya habis sehingga sama juga dengan 2 pangkat 2 ya.
Sehingga sama juga di bawahnya adalah 12 dibagi dengan 12, sehingga hasilnya adalah 1. Yang lainnya adalah min 6 dibagi dengan 2 adalah 3, ini adalah tetap dari hasil 3. Dari sini baru kita menemukan hasil akhir 1. Jadi limit ini adalah 1. Sudah kita jawab di video sebelumnya. Oke, cara yang lain kalau yang tadi merasa lupa rumusnya bisa juga dengan yang tadi melengkapkan akar pangkat 3 sama akar pangkat 2 pada kasus ini. Maksudnya begini. Nah, yang 8x pangkat 3 bla 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 ya, ini kita rubah dengan seperti ini. Ingat, yang kita butuhkan hanya 2 suku pertama dari variabel pangkat yang berurutan. Sama juga ini. Nanti perubahannya adalah ini. Ya. Nah, bagi yang belum bisa perubahan seperti tadi, ya lihat ke contoh soal tadi sebelum video ini, ya. Sebelum soal ini maksudnya, silakan lihat nanti dengan cara yang sama kenapa jadi seperti ini. Nah, baru sesuai dengan kaidah akar, maka ini otomatis akarnya udah masing-masing hilang. Sehingga dari sini kita bisa membuang ini, 2x-nya habis ini, min x habis. Sehingga sisanya adalah sebagai jawaban dari soal ini. 1, ya, sebentar. Ini A gitu harusnya. Jadi 1 dikurang 3 ditambah 3. Sehingga yang bertahan adalah 1. Nah, kira-kira ini. Ini sekali lagi mengambil sampel jawabannya yang pernah disampaikan di video edis-edis sebelum-sebelumnya. Baik, jadi itu yang bisa Kak Sobri sampaikan untuk penyelesaian limit jenis ini. Nah, nanti seperti biasa setelah ini Kak Sobri berikan soal yang akan dibahas di video berikutnya. Ada baiknya sekali lagi mencoba ya alternatif jawaban-jawaban yang mungkin dari soal ini, sehingga ketika dibahas lebih nyambung, lebih menikmati, dan tentunya ada kepuasan tersendiri bagi sahabat hebat yang menemukan jawaban dengan pas. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya sehingga tidak ketinggalan nanti dari video yang Kak Sobri berikan di media sosial ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.